Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali malam hari ini kita bersama-sama dalam doa Rabu. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk memulai ibadah doa malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan. Semua untuk kebaikan-Mu, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu, dan nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan dalam setiap puji-pujian kami. Tuhan Yesus, kami serahkan doa malam hari ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Binti
belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus terangi setiap hati kami, sehingga kami dapat benar-benar mengerti, memahami, menangkap setiap kata demi kata yang akan bersama-sama kami pelajari malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari di hari yang indah, di doa malam ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Iya, saya suka sekali kalau ada doa malam di tempat saya dan yang ngambil pimpin pujian itu Yosua, jadi saya ambil kitabnya dari kitab Yosua. Yosua pasal 6, satu ayat saja kita akan baca, kita akan coba gali. Di ayat yang ketiga, judul perikopnya Yosua 6 itu adalah jatuhnya Yeriko. Hal yang serupa beberapa bulan lalu saya juga menyampaikan tentang topik yang sama, jatuhnya Yeriko, tapi di versi atau di pokok bahasan yang lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang begitu luar biasa ketika kita baca di ayat yang ketiga, tentang kebenaran firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ayat yang ketiga Bapak Ibu, ya Yosua pasal 6, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Apa yang menjadi sesuatu yang menarik buat saya ketika saya membaca nat ini? Demikian ya. Ada satu kalimat yang menarik untuk saya teliti yang kita coba mau sharekan, yaitu bagian yang pertama. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Semua prajurit. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita tilik flashback kembali ke belakang, siapa sih umat pilihan Allah? Tak ubahnya mereka adalah para budak di Mesir yang tidak atau kebanyakan tidak punya background, latar belakang seorang yang memang dididik untuk menjadi prajurit. Ya, tidak ada background sedikit pun di antara mereka yang dididik untuk menjadi prajurit. Bahkan kalau kita ketahui bersama, untuk mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka tidak perlu berperang, tidak perlu mengatur strategi, semua sudah diatur oleh Tuhan. Tapi di ayat ini cukup menarik, karena apa? Allah mengatakan, menyebut bangsa Israel sebagai prajurit. Nah, apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini? Saya memberikan sebuah judul bahwa Allah melihat kita dengan cara yang berbeda. Sekali lagi, Allah memandang atau melihat kita dengan cara yang berbeda. Karena ayat ini mengatakan semua orang Israel disebut orang-orang dengan status prajurit. Ya, ini hal yang nggak mudah untuk dipahami, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kenapa? Karena Allah melihat umatnya itu dengan cara yang berbeda dengan dunia melihat kita sebagai umat percaya. Lalu dikatakan prajurit. Apa sih maksud dari Allah sendiri? Di sini saya memberikan sebuah pemahaman dan menemukan sebuah pengertian yang luar biasa, karena Allah memandang setiap umat pilihannya adalah pribadi yang punya potensi besar untuk melakukan hal-hal yang besar dengan daya juang atau daya usaha bagaikan prajurit yang mampu untuk mengalahkan musuh. Kenapa? Di sini Allah telah memberikan potensi kepada kita semua orang percaya. Tak ubahnya sebagai umat pilihan Allah, Tuhan sudah memberikan kuasa, potensi. Tidak hanya memberikan saja, kalau Allah menyebut kita sebagai prajurit, sebagai laskar-laskarnya, itu otomatis dia itu pemimpinnya. Allah itu pemimpinnya yang mengatur kita sebagai prajurit. Kalau di bidang catur, papan catur itu kita ini kayak pion, ada yang mengendalikan. Jadi tidak ada alasan untuk prajurit
Untuk kita yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi laskar-laskarnya itu menjadi takut dalam menghadapi masalah tantangan yang besar. Sama halnya bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka disuruh memutari untuk melakukan ketaatan, tindakan mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu nggak gampang. Musuh yang mereka mau kalahkan itu adalah bangsa yang besar. Tetapi Allah telah dengan jelas mengatakan, lakukan saja, kelilingi, ya, nggak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Turuti, taati, kerjakan. Turuti, taati, kerjakan. Kalau kita ingin menjadi laskar-laskar Tuhan yang mampu mengalahkan berbagai tantangan, rintangan, masalah yang besar, hingga kita mencapai kemenangan seperti halnya bangsa Israel, lakukan apa yang dilakukan oleh umat Allah. Kita ini bagaikan prajurit. Katakan sama-sama, saya ini prajurit Allah, saya ini laskar Allah. Kalau kita prajurit Allah, kita laskar Allah, nggak ada alasan kita takut hadapi masalah. Prajurit atau laskar lawan boleh besar, seperti orang-orang di Yeriko, orang kanak-kanaan. Nggak usah takut, asal taati, turuti, lakukan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Apa yang terjadi? Saudara, kalau nanti baca dari ayat pertama sampai akhir, maka saudara akan melihat bagaimana turut campur tangan Allah membawa umat Allah mampu melakukan hal-hal besar, jauh melebihi apa yang ada di dalam pikiran mereka, jauh melebihi apa yang ada di benak mereka. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan sendiri, mereka berjalan bersama dengan Allah yang menjadi komandan, yang menjadi komando pusat kita, yang membackup kita, yang memerintahkan kita. Kalau komando tertinggi kita telah menginstruksikan pergi, maka komando tertinggi kita, maka pemimpin kita sudah mengerti kapasitas yang ada dalam diri kita, mengerti akan apa yang akan terjadi. Apalagi pribadi pemimpin kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, Allah yang luar biasa, kuasanya, mujizatnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Satu hal yang kita perlu camkan baik-baik, Allah melihat kita dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak melihat fisik kita, Tuhan tidak melihat latar belakang kita, Tuhan tidak melihat besar atau kecil, tua atau muda. Semua pribadi punya potensi melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, hal-hal yang besar. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu saudara sekalian punya impian yang besar dalam kehidupan saudara, untuk keluarga, untuk pekerjaan, atau untuk hal apa saja. Saudara tidak akan bisa mencapai hal yang besar itu, tujuan impian saudara, ataupun hal-hal yang saudara inginkan terjadi atas kehidupan saudara, kalau saudara sendiri tidak menyamakan frekuensi saudara sama dengan frekuensi Allah. Frekuensi Allah itu apa sih? Tuhan merancangkan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar untuk saudara. Rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Saudara telah diberi kuasa, potensi yang sama untuk bisa melakukan perbuatan besar. Kuncinya bagaimana saudara juga memandang diri saudara. Saya memandang diri saya, dan saya selalu katakan dalam kehidupan saya, aku ini pribadi yang luar biasa yang telah Tuhan ciptakan dan dianugerahkan kuasa yang luar biasa. Mampu atau tidaknya kita melakukan hal-hal yang besar, impian-impian yang besar, itu tergantung dari kita juga, saudara, menyikapi akan janji Tuhan. Mau atau tidak kita mentaati firman, mau atau tidak kita selalu berpikir positif, mau atau tidak kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan, memuliakan Tuhan, hidup mungkin sedikit berbeda dengan yang lain. Apa itu juga beda? Mungkin kita akan banyak waktu untuk kita bersaat teduh, waktu untuk kita membangun relasi hubungan dengan Allah, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa mendapatkan satu titik di mana kita bisa klik frekuensi kita dengan Allah, lalu kita menyadari, oh iya ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendiri, Tuhan tidak pernah mengabaikan hidupku, Tuhan tidak pernah membiarkanku jalan sendiri. Bukankah pujian tadi mengatakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus memahami segala apapun yang ada dalam kehidupanmu, persoalanmu, bahkan Tuhan paham akan keinginan-keinginanmu, impian-impianmu. Sejauh mana engkau akan bisa mencapai dan mewujudkan impianmu, itu tergantung dari cara berpikirmu sendiri untuk melihat dirimu. Aku ini pribadi yang berharga atau aku ini pribadi yang kurang berharga atau tidak berharga. Karena saat ini banyak orang dengan mudah mengatakan belum mengerjakan sesuatu yang luar biasa, belum mengerjakan sesuatu yang sulit, tapi sudah merasakan sulitnya itu. Apa itu? Beberapa waktu ini saya menemukan orang-orang tersebut. Ketika saya mengajar orang, yuk di tengah masa sulit jangan menyerah, terus bekerja dengan giat, dengan tekun, lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Selalu jawabannya adalah, sulitlah Om, sulitlah Pak Paulus, nggak bisa saya lah, aku nggak bisa melakukan hal itu, aku sulit melakukan ini, aku orangnya begini, aku orangnya begitu. Bapak, Ibu, Saudara kasih, kegagalan seringkali terjadi itu bukan karena Allah tidak peduli, karena Allah tidak membela, bukan Allah tidak menolong kita, bukan Allah tidak menopang kita. Masalahnya adalah kita selalu menghambat kuasa Tuhan bekerja, karena kita selalu menghakimi diri kita. Karena kita selalu menjudge diri kita bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak berharga. Bapak Ibu dengar baik-baik, kita ini laskar-laskar Tuhan, kita ini prajurit-prajurit Allah, kita ini juga punya status yang luar biasa, kita ini anak Allah, kita ini pribadi yang berharga di mana Allah telah mempermuliakan hidup kita. Jadi jangan pernah kita mengatakan, aku ini siapa, aku ini nggak berharga, aku ini nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dengar baik-baik, masalah mau berhasil atau nggak berhasil, kerjakan dulu bagian kita. Sekali lagi, kerjakan dulu bagian kita, bagian saudara, bagian saya. Saya melayani Tuhan, saya enggak, ketika menghadapi kesulitan, saya tidak akan mudah mengatakan, udahlah, nggak bisa, udah. Saya akan perjuangkan. Saya akan berjuang terus supaya saya bisa mencapai titik di mana saya bisa melakukan. Maksimal atau tidaknya itu proses waktu. Maksimal atau tidaknya itu proses waktu, Bapak Ibu Saudara. Yang penting mau atau tidak kita berproses, mau atau tidak kita berjuang, mau atau tidak kita mengusahakan. Jadi jangan pernah katakan pada diri kita, aku ini nggak bisa. Aku ini memang sudah direncanakan demikian. Nah, rencana Tuhan itu adalah rencana yang agung, yang mulia, rencana yang luar biasa bagi saudara. Rencana yang kekal, surga. Bukankah itu luar biasa? Surga yang melebihi segala-galanya yang ada di dunia, Tuhan sudah rencanakan dan Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Di dunia ini ketika kita hidup, Tuhan pun telah merencanakan, menyiapkan hal-hal yang besar. Tapi masalahnya, jawabannya ada terletak pada diri kita. Mau nggak kita meraihnya? Mau nggak kita mengerjakannya? Mau nggak kita berproses sampai pada tujuan yang telah Tuhan rencanakan? Apa impianmu? Apa cita-citamu bagi dirimu? Yang muda, mungkin Bapak, Ibu yang punya anak, punya usaha, apapun yang menjadi keinginanmu, apapun yang menjadi harapanmu, dengar baik-baik, tidak ada kata mustahil. Impianmu, angan-anganmu, keinginanmu akan sampai pada tujuan hidupmu. Kalau kita mau berproses, kalau kita mau terus berjuang, kalau kita mau berdamai dengan diri sendiri, bahwa aku ini adalah pribadi yang mulia. Ada kuasa Allah, ada Allah yang membackup kita, ada Allah yang memproteksi kita, ada Allah yang memimpin jalan hidup kita. Bukankah bangsa Israel yang tidak punya background prajurit mampu mengalahkan prajurit yang luar biasa kuatnya? Bukankah mereka yang tak ubahnya adalah mantan-mantan budak yang setiap hari hanya diperbudak, tidak biasa memegang senjata, tidak biasa memegang tombak dan lain sebagainya, tidak punya strategi perang? Bukankah Allah mampu membuat mereka menjadi seorang laskar, menjadi pribadi, menjadi kelompok yang luar biasa dan ditakuti pada masa itu? Tuhan pun akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Mungkin orang memandang kita berbeda. Siapakah Paulus? Siapakah Yosua? Tapi dengar baik-baik, saya katakan, aku ini pribadi yang berharga. Aku ini diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Aku ini telah dirancangkan Tuhan untuk memasuki karya Allah, rencana Allah yang besar. Dan aku akan memperjuangkan sampai titik penghabisan.
Aku akan memperjuangkan karena aku berharga. Karena aku tidak pernah berjalan sendiri. Karena Tuhanlah yang akan menuntun hidupku, membentengi aku, memproteksi aku, dan memberi kuasa untuk aku melakukan perkara-perkara besar. Mari kita berjuang bersama sampai kepada tujuan, kepada impian saudara, harapan saudara, sekalipun dunia saat ini sulit. Orang katakan segala sesuatunya mengalami imbas dari pandemi COVID. Dengar, Tuhan tetap akan mengerjakan karyanya yang luar biasa atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara kasih, saya, saudara, dimanapun Anda berada, kita ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Katakan sama-sama, aku adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Karena cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang dunia ini. Tidak ada kata mustahil, tidak ada kata sulit kalau kita mau memperjuangkannya, kalau kita mau mengerjakannya dengan tetap berpaut. Ingat, Tuhan, Engkaulah pembelaku, Tuhan, Engkaulah penolongku, Tuhan, Engkaulah yang membuatku bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, karena kekuatanmu sendiri, ketika engkau mengandalkan kekuatan manusia, maka celakalah hidupmu, sia-sialah usaha. Andalkan Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita sama-sama di tengah-tengah masa sulit ini untuk terus turun, membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan jangan cukup hanya sampai itu. Di tengah-tengah kehidupan, kerjakan bagian dengan sepenuh hati, tanggung jawab. Lakukan segala sesuatunya seperti yang mau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan akan mengerjakan bagiannya, memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama serta hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan di malam yang penuh dengan anugerah Tuhan ini, Tuhan ingatkan kepada kami bahwa Tuhan memandang kami jauh berbeda dengan dunia memandang kami. Engkau memandang kami begitu berharga. Bukan hanya sekedar memandang kami sebagai pribadi yang berharga, tapi Tuhan juga telah memberikan kuasa, otoritas untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang perkasa di dunia ini. Bagaikan prajurit, bagaikan laskar yang telah Tuhan gembleng, Tuhan persiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi musuh-musuh, laskar-laskar yang hebat. Tapi kami tidak akan pernah takut, sebab kami memiliki komandan, kami memiliki pemimpin yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu pribadi yang penuh dengan kuasa, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang akan terus membimbing, menuntun untuk kami meraih kemenangan demi kemenangan. Apapun musuh yang ada di depan kami, apapun masalah yang depan kami, saat ini banyak berita, banyak informasi yang menakutkan, banyak berita-berita yang membuat kami menjadi gemetar. Tapi malam hari ini kami mau katakan, bersama Yesus kami tidak gentar, bersama Yesus kami tidak khawatir, bersama Yesus pasti kami mampu melampaui segala masalah persoalan, sampai pada titiknya kami akan menikmati penggenapan janji Tuhan. Tanah Kanaan, apa yang kami inginkan, apa yang menjadi cita-cita kami akan tergenapi, akan kami dapatkan, akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, apapun menjadi masalah persoalan, biarlah mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang goyah imannya, takut khawatir akan masa depannya, tapi biarlah hari ini, malam ini mulai bangkit menata kehidupannya dengan penuh keyakinan. Allah di pihakku, siapa yang sanggup melawanku? Pintu yang tertutup Tuhan bukakan, Tuhan mudahkan jalan umat-Mu dalam meraih dan menjalani kehidupan ini. Berkati kehidupan kami Tuhan sekalian, umat-Mu dimanapun mereka berada dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, studi, anak-anak kami, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi penopang, penolong, sehingga kami boleh tampil berbeda, tampil sebagai pemenang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami akan terus dengan hikmat dari Allah, kami tetap mengikuti instruksi apa yang diinstruksikan pemerintah, tapi kami juga akan tetap menjalankan instruksi apa yang diinstruksikan Allah yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan. Kami yakin ketika kami tetap menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan berkat-berkat ilahi pun akan mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus yang memberkati kehidupan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap menjumpai kami berkenan, layak di hadapan Tuhan,
dan kami boleh menikmati janji-Mu yang besar, kemenangan yang besar, yaitu kemuliaan surgawi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan tak lupa, sebelum kami mengakhiri doa kami ini, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Gembala. Kiranya Om Yo selalu diberi kekuatan kesehatan, kebijaksanaan, supaya beliau tetap di masa usianya yang lanjut menjadi berkat bagi banyak jiwa. Bapak Gembala kami, Bapak Antipas pun, Engkau terus yang memberkati, Engkau terus berikan hikmat, mampukan untuk terus membawa gereja-Mu berjalan sesuai dengan visi Tuhan. Keluarganya diberkati, dan kiranya damai sejahtera-Mu pun terus melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.